Tiada yang sia-sia, apapun yang menimpa kita selalu menghadirkan makna, walaupun seringkali sulit dimengerti. Kitab kehidupan selalu mempunyai dua sisi pada setiap helai halamannya. Pada sisi muka, kita menuliskan rencana, impian, dan harapan kita. Kemudian, di sisi belakang terisi kenyataan yang tiada mampu kita mempunyai pilihan, yang tidak jarang berkebalikan dengan dambaan kita. Adakah yang mampu menjelaskan goresan tulisan takdir? Apa yang sebelumnya tak mampu kita bayangkan, pada akhirnya kita menanggungnya kemudian. Pikiran, keinginan, dan harapan melesat ke depan. Kita berjalan dalam usaha itu, tetapi seringnya kita melakukan kesalahan. Pertimbangan yang tak seimbang yang menjadikan kita menuai akibatnya di kemudian hari. Keindahan mawar membuat hati kita tergetar, mendambanya dan ingin memilikinya. Saat tangan kita meraih mawar itu, duri-durinya melukai jemari kita. Jemari itu berdarah saat kita menariknya. Kita menderita karena lapar, dahaga, dan keinginan yang tak terpenuhi. Tetapi kita lupa bahwa kepuasanlah yang lebih mampu untuk mencelakakan kita. Keinginan dan nasib manusia seringkali berseberangan. Lebih baik menerima daripada melawan. Perlu kau ingat, terkadang cuka yang asam bisa semanis gula. Laila adalah permata bagi orang lain, tetapi ia adalah beban bagi dirinya sendiri. Bagi Ibnu Salam, Laila adalah perhiasan yang berharga. Namun Laila merasa suaminya itu adalah ular yang membelitnya. Jika Ibnu Salam melihat Laila bak rembulan, sebaliknya sang istri melihat Ibnu Salam adalah naga besar yang menahan dirinya di rahangnya. Masing-masing menderita karena yang lain. Bukankah Laila seperti buah delima yang terselip di balik sebongkah batu? Baginya hidup adalah siksaan yang tak kunjung selesai. Tiada yang bisa ia lakukan selain sabar dan terus berpura-pura. Tiada yang ia kenal selain duka dan bahagia akan cinta rahasianya, yang ia simpan rapat-rapat dari semua mata, terutama dari mata suaminya. Apakah keadaan suaminya lebih menyenangkan darinya? Apakah ia bernasib lebih baik dari Majnun? Di mata dunia, Ibnu Salam memiliki Laila sebagai perhiasan yang berharga daripada lainnya. Namun, apa yang ia genggam hanya sebatas ilusi. Ia tahu itu dan ia harus menyimpan diam-diam pula. Ia harus menjaga sebuah harta di dalam bilik yang tiada pintu terbuka untuknya. Ia tidak pernah diizinkan menikmatinya meskipun harta itu miliknya. Luka yang ia derita begitu dalam dan sangat menyakitkan, tetapi cinta Ibnu Salam kepada Laila begitu kuat. Meskipun menanggung derita, ia merasa begitu berterima kasih. Ia seperti tukang sihir yang menjaga bidadari di dunia manusia untuk dipuja selama-lamanya. Apakah Laila tahu tentang itu? Setiap kali Ibnu Salam datang, ia menyunggingkan senyuman samir. Ibnu Salam seperti lilin yang terbakar apinya sendiri, mencairkan kepadatannya dan menyirnakan dirinya sendiri. Hingga pada saatnya roda langit itu sampai pada putusannya yang tidak
berbelas kasihan kepada manusia yang tiada abadi. Apa yang akan disampaikan pada suratan takdir kepadanya? Orang yang mencintai tanpa sedikit pun memetik buah cinta yang ditanamnya. Seiring waktu, Ibnu Salam kehilangan harapan karena Laila jarang menemui suaminya. Ibnu Salam merasa tersaing. Ibnu Salam merasa terasing dari seorang wanita yang masih perawan walaupun ia telah lama menjadi istrinya. Ia pun jatuh sakit. Kesedihan yang ia pendam di dalam dirinya meracuni tubuhnya. Tiada mampu ia mengelak sakit demam yang mencengkeramnya. Napasnya sepanas angin padang pasir. Tabib terkenal segera dipanggil. Ia merasakan nadinya memindai air seni dan keringatnya. Memberi resep obat untuknya. Perlahan-lahan panas tubuhnya menurun dan akhirnya tubuh yang sakit itu menunjukkan ke arah kesehatan. Ibnu Salam pun kini sembuh. Rupanya setelah tubuhnya pulih kembali, ia tidak mengindahkan larangan makanan dari sang tabib. Demam yang telah menarik cakarnya kini hinggap kembali dengan cengkeramannya yang semakin ganas. Untuk yang kedua kali ini, si jahat yang merusak tubuh Ibnu Salam semakin sulit diusir. Sang tabib dibuat tak berdaya menundukkannya. Gelombang pertama menggemburkan tanahnya dan yang kedua menghanyutkannya. Ibarat tembok yang terguncang gempa pertama mungkin sekedar meretakkannya, namun bila gempa susulan datang ia akan runtuh dibuatnya. Ibnu Salam masih muda, namun penderitaan yang ditanggungnya memudarkan kilaunya hingga membuatnya kian menua dari umurnya. Tubuh Ibnu Salam masih kuat menahan serangan baru barang 1 atau 2 hari. Semakin lama napasnya semakin melamban dan berat hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya dan dunianya yang penuh derita ini. Menari-nari terbang bersama angin, perlahan keluar meninggalkan bumi. Siapa kita dan apa yang kita miliki adalah pinjaman dan titipan sementara. Janganlah terlalu erat menggenggam apa yang diberikan kepadamu, karena keinginan memilikinya serupa paku yang mencengkeram erat ke dalam bumi untuk kemudian berkarat hancur dan musnah dengan sendirinya. Permata akan tergenggam jika kau biarkan dirimu terbebas. Maka bangkitlah dari kerandamu, melayang dan menari-narilah seperti merpati dari menara tempatmu berdiri saat ini. Tak lama kemudian Ibnu Salam meninggal. Lalu bagaimana dengan istrinya? Apa yang dilakukan Laila? Meskipun ia tak pernah mencintainya, Ibnu Salam adalah suaminya. Ia merasa kasihan kepadanya, namun ia tak bisa menyembunyikan sukacitanya karena telah terlepas dari taring serigala. Sekian lama hati Laila tertutup seperti wajahnya yang senantiasa tertutup cadar. Lihatlah, ia seperti kijang atau keledai hutan yang berlarian telah dibebaskan dari intaian dan jerat pemburu oleh kekasihnya. Belenggu yang telah ia kenakan selama bertahun-tahun itu pun lepas. Betapa tangisan bahagia yang ia nikmati tanpa malu atau takut mata-mata yang mengawasi. Untuk siapa Laila berduka,
Tak seorang pun bisa tahu untuk siapa. Air mata yang menetes bukan untuk Ibnu Salam yang mati, tidak lain untuk kekasihnya Majnun yang masih hidup. Hanya yang tampak mata kesedihan Laila untuk suaminya, tetapi jauh di dalam hatinya ia menangis untuk sang kekasih yang jauh dari sisinya. Kini Laila bebas, sebebas Majnun. Bukan, kebebasan mereka berbeda. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Arab, seorang janda yang ditinggal mati suaminya maka ia harus senantiasa menutup wajahnya, tak boleh melihat siapapun selama 2 tahun. Ia harus tinggal di dalam tendanya, menarik diri dari dunia, berduka dan meratapi suami yang telah tiada. Bagi Laila saat ini tiada yang bisa lebih membuatnya senang. Ia bebas sekarang, tiada lagi rasa takut untuk membersihkan hati dan jiwanya kepada kekasihnya. Bab 20. Musim gugur telah datang, daun-daun beterbangan dan berjatuhan seperti darah menetes-netes ke tanah. Matahari telah melepaskan hangatnya dari sungai ke danau, bentangan alam kekuningan dan terbakar. Kelopak bunga-bunga memancarkan kilau warna busananya, siap untuk pergi. Bunga narsis mengikat perbekalannya. Kini melati itu tak lagi memancar. Bunga mawar pun ikut menebarkan aroma kesedihan. Seperti para pelaut yang takut badai, dahan dan kelopak bunga melemparkan muatannya keluar kapal hingga para penggarap kebun mengumpulkan buah apel, anggur dan beri untuk bekal di musim dingin mendatang. Ketika taman mulai layu, musim Laila pun mulai pudar, terkulai oleh mata jahat dunia dan nyala apinya terombang-ambing kelap-kelip dalam embusan angin dingin. Sang bidadari kini layu dan gontai, kini rembulan telah redup dan pucat. Tubuhnya yang dahulu sejenjang cemara kini tinggal seutas bayangan. Kini bunga tulip telah melepaskan kelopak-kelopaknya. Demam kini menggerogoti tubuhnya dan menyebarkan bisul serta noda-noda hitam di wajahnya. Laila hampir tiada daya meninggalkan ranjangnya. Jiwanya siap meninggalkan tubuhnya, seperti burung pegar yang akan segera meninggalkan pucuk pohon cemara kering. Ia sangat tahu itu. Ketika ia merasa bahwa ajal akan segera menjemput, ia tidak mengizinkan orang memasuki biliknya kecuali ibunya. Kepadanyalah sebuah rahasia terungkap, rahasia cinta yang terungkap untuk pertama sekaligus terakhir. Ibuku tersayang, mana mungkin seekor anak rusa meminum racun dari susu ibunya. Kini aku sekarat. Tentang hidupku selama ini, tiada yang tahu rahasia deritaku selama ini begitu banyak, sehingga aku harus mengungkapkannya sekarang. Sebelum roh pergi dari badanku, kesedihan telah memaksa bibir ini berbicara. Aku harus menarik tirai lalu pergi. Kekasihku, demi dirinya aku hidup dan mati, berada jauh di sana. Ibu, dengarkanlah anakmu bicara. Ketika nanti aku mati, kenakan di jasadku pakaian bagus layaknya pengantin. Jadikanlah aku secantik mungkin untuk salep
di mataku. Untuk salep di mataku, ambillah tanah dari jalan yang dilalui Majnun. Siapkanlah nila dari kedukaannya. Percikkanlah air mawar peluh kesedihannya ke kepalaku, dan selimutilah aku dengan aroma kedukaannya. Aku ingin kau kenakan baju merah darah, sebab aku adalah penyaksi darah, layaknya orang yang mati membela keyakinannya. Merah adalah warna pesta, bukankah kematian adalah pestaku? Lalu biarlah bumi sebagai selimutku yang tak akan kubuka kembali. Ia akan datang, ibu pengembaraku yang tak kenal lelah itu. Aku tahu itu. Ia akan duduk di kuburanku untuk mencari rembulannya, tetapi tak ia jumpai kecuali hanya gundukan tanah. Ia akan menangis sejadi-jadinya. Ibu, ingatlah bahwa dia adalah temanku, teman anakmu yang sejati. Perlakukanlah ia dengan baik, buatlah hatinya senang, dan jangan pernah memandang tidak enak ataupun kasar kepadanya. Demi Allah, lakukanlah seperti yang kukatakan, karena aku mencintainya, dan keinginanku adalah agar ibu mencintainya seperti kau mencintai anakmu ini. Rupanya badai kasih sayang Laila kepada Majnun belum reda. Ketika dia datang, ibu, sampaikanlah pesanku kepadanya. Katakanlah, ketika Laila akan memutuskan rantai dunia ini, ia pergi memikirkanmu dengan penuh rasa sayang. Ia setia hingga akhir hayatnya. Kesedihanmu adalah juga kesedihannya, dan ia membawanya bersama rohnya menjadi bekal dalam perjalanannya. Kerinduannya kepadamu tak mau mengikuti mati. Di balik selimut bumi kau tak akan melihat matanya, namun mata itu akan mencari-cari mengikuti kemana kau pergi. Mata itu akan bertanya, kapan kau datang sayang? Sampaikanlah kepadanya, ibu, berjanjilah kepadaku. Seperti itulah Laila mewasiatkan pesan kepada ibunya. Tak disangka air mata berlinang di pipinya. Nama kekasihnya tak henti-hentinya ia sebut hingga suaranya melirih dan hilang bersama jiwanya yang berpindah ke dunia lain. Ketika anaknya tercinta telah mati, Ibu Laila dirundung kesedihan yang tak terkira. Ia mengurai rambut putih anak perempuannya, memeluk dan mendekap tubuhnya, seolah itu dapat memberinya napas kehidupan kembali. Ia membenamkan wajahnya ke kening Laila. Air matanya meleleh dan terus meleleh. Kini semua sudah terlambat. Apalah guna sesal dan tangis. Walaupun langit juga telah berduka atas kepergiannya, setiap yang bernyawa memang sudah ditakdirkan menemui ajalnya. Apa yang dikatakan Laila kemudian terjadi begitu adanya. Begitu Majnun mendengar berita kematian Laila, serta-merta ia berlari menuju kuburan kekasihnya, seperti guntur yang melesat di bawah badai dan jatuh di atas kuburan kekasihnya, seolah tersambar halilintar. Hatinya, kau sendiri bisa tahu bagaimana perasaannya. Orang-orang melihat Majnun begitu ketakutan, bahkan ada yang menangisinya. Majnun menggeliat penuh duka, seperti ular yang membelit dan berputar-putar di atas hartanya. Lidahnya menyuarakan ratapan penuh duka.
Oh bungaku, betapa kau kini layu sebelum mekarmu. Musim semimu adalah musim gugurmu. Matamu hampir tak pernah menyaksikan dunia ini. Orang-orang menyaksikan kedukaan yang merundung Majnun di atas pusara Laila. Majnun kini lebih gila dari sebelumnya, juga dengan kata-katanya. Sayangku, apa kabarmu di bawah sana? Sendirian dalam gelap gulita. Tahi lalatmu yang wangi dan lentik, matamu selentik mata rusa. Di manakah itu sekarang? Bibirmu yang berkilau delima, ikal rambutmu yang beraroma amber, apa kabar mereka? Oh kau lukisanku yang terindah, warna apakah yang menghiasimu di sana? Oh lilin cantikku, mangkuk seperti apakah tempat mereka meletakkanmu dan melelehkanmu? Siapakah kini yang gembira karena menatapmu? Di manakah kau tumbuh cemaraku, dan di taman tulip manakah kau rayakan pestamu? Bagaimana kau melewati waktu di dalam ceruk gua yang gelap? Bukankah di dalam gua itu ada ular? Mungkinkah kau memang harta yang dipendam, dan bukankah memang seperti itu? Apa yang kau cari di bawah sana, rembulanku? Ya, memang kau dipendam, tetapi kau tak hilang di telan bumi. Kau adalah hartaku, rembulanku. Lihatlah, aku menderita karena kau kini terbaring di dalam ceruk gua yang gelap. Tidakkah kau tahu, oh sayangku, di guamu tentulah ada ular yang menjagamu, dan akulah ularmu. Tiada rumah untukku selain di guamu. Lihatlah, kau telah berubah. Di kuburan ini nasibmu terhenti dan terusik bak pasir di jalan setapak gurun. Tiba-tiba kau terperosok dalam keheningan seperti air yang terjatuh ke dasar sebuah sumur. Sayangku, ketahuilah aku akan tetap mengawasimu meskipun kau tersembunyi dari mataku. Hatiku ini akan selalu melihatmu dan tak akan pernah kehilangan dirimu. Meskipun tiada lagi berbentukmu, segala deritamu di sini akan bertahan segala deritamu di sini akan bertahan selama-lamanya. Majnun meloncat meninggalkan pusara Laila. Ia tidak sendirian. Kawanan binatang setia menyertai majikannya. Mereka mengikuti Majnun kembali menuju belantara, dan nyanyian cintanya lebih mencengkam dari kematian. Kafilah rimba melintasi gurun pasir bersama Majnun. Gunung-gunung melantunkan syair duka lara. Ratapan kesedihannya adalah bunga-bunga api pada semak berduri ngarai. Sedangkan bebatuan menyala warna merah darah kepiluan. Hutan tak lagi mampu memberikan kehangatan seperti sebelumnya kepada gelandangan itu. Kerinduannya kepada kekasihnya menggerakkan hati Majnun kembali ke kuburan Laila, seperti mata air yang menyusuri tanah gunung. Majnun melangkah menyusuri lembah dan ngarai menuju kuburan kekasihnya. Ia berjalan di atas bumi dengan ribuan ciuman untuknya, karena ia tahu kekasihnya terkubur di dalamnya sedang menanti kedatangannya. Majnun berbaring di tanah pekuburan, menangis dan meracaukan kesedihannya.
Binatang-binatang tetap setia menemani dan menjaganya, sehingga tiada satu pun manusia yang berani mengusiknya. Tiada yang mau mendekat ke kuburan Laila karena khawatir jika tiba-tiba Majnun muncul ditemani dengan binatang-binatang buas. Kitab kehidupannya telah tertutup hitam perkabungan. Layaknya meteor ia melesat menuju kematian, tetapi betapapun cepat lesatannya masih terlalu lambat menurutnya. Ia adalah peziarah di dunia ini. Kuburan adalah Makkahnya dan penginapan adalah hamparan pasir yang senyap dan muram. Hasil panennya telah hangus, terbakar, dan gerinda langit menggilasnya menjadi debu. Hingga tibalah ia dalam keadaan sangat lemah. Sekali lagi ia menarik dirinya ke kuburan Laila. Segera Bahtera Majnun menarik jangkar untuk perjalanan. Setibanya Majnun di kuburan Laila, pekat malam sudah menyelimuti permukaan bumi, terasa sunyi senyap. Ia mengejat untuk terakhir kalinya. Ia mengejat-ngejat untuk terakhir kalinya, seperti semut yang sudah terlalu lama lelah, dan seperti ular yang menggeliat dalam sekaratnya. Ia lantunkan syair-syair terakhirnya. Dengan mata tertutup, ia mengangkat wajahnya dan menengadahkan kedua tangannya dan memohon ke langit. Wahai pencipta segala makhluk, aku memohon kepadamu atas nama segala sesuatu yang telah engkau tetapkan. Bebaskanlah aku dari semua beban ini, biarkanlah aku meninggalkan kehidupan yang kejam ini menuju dunia lain tempat cintaku tinggal. Sembuhkanlah diriku dari luka-luka ini di alam lainmu. Sementara ia berdoa, Majnun meletakkan kepalanya di atas batu nisan dan memeluknya dengan kedua tangannya. Ia menekan tubuhnya ke batu nisan dengan penuh kekuatan yang mampu ia kerahkan. Bibirnya bergerak sekali lagi dengan kata, "Kau cintaku." Rohnya meninggalkan raganya. Dalam kematian, ia masih sendiri seperti ia dalam hidupnya. Dalam istirahatnya, tiada lagi lidah yang menggunjing. Tiada yang tahu kematian Majnun untuk waktu yang cukup lama. Juga tiada pula keinginan manusia mengusik tidur panjangnya. Isu-isu simpang siur, ada yang berkata ia masih terbaring di atas kuburan kekasihnya padahal ia telah mati selama 1 atau 2 bulan. Padahal ia telah mati selama 1 atau 2 bulan. Aku juga pernah mendengar kabar kematiannya. Kematiannya bahkan lebih lama dari itu, sekitar 1 tahun. Orang-orang mengira Majnun masih hidup. Setiap kali mereka melintasi kuburan Laila, menatapnya dari jauh, kawanan binatang berkumpul di sekitarnya. Di tengah-tengah lingkaran pagar binatang buas itu, Majnun terbaring di atas kuburan Laila. Hingga kini para pengikut setia itu masih menunggui tuannya. Seperti mereka menolak percaya bahwa sang majikan tidak akan pernah bangun lagi. Mereka menunggui kuburan Laila dengan penuh kesabaran sehingga kuburan Laila tampak seperti rumah bagi binatang-binatang buas itu. Majnun yang sendiri, meskipun dalam kematian tiada orang yang menyentuhnya. Bahkan binatang-binatang itu tak sedikit pun menjamahnya.
Kini tiada lagi yang tersisa, karena angin telah menyapu apa yang ada hingga semua pudar dan kembali ke bumi. Kini hanya tulang belulang Majnun yang tersisa. Barulah para binatang berangsur pergi meninggalkan penjagaan mereka dan pergi menuju hutan. Saat harta tiada lagi terjaga, barulah terkuak teka-teki yang membuat orang penasaran. Tulang putih Majnun tinggallah di sana. Akhirnya orang-orang pun berdatangan tanpa merasa takut ataupun jijik. Begitulah kematian menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Biarkanlah air mata menetes-netes untuk perkabungan di atas tulang belulang yang bersih suci itu. Seluruh anggota kabilah Majnun dan Laila serta yang lainnya, orang-orang asing yang berhati suci turut berbelasungkawa atas kematian itu. Semua menangis dan orang-orang mengoyak pakaian mereka dalam ratapan kesedihan. Akhirnya Majnun dikubur di samping Laila. Sepasang kekasih berbaring di pusara ini menanti kebangkitan dari rahim kegelapan. Setia dalam perpisahan, setia dalam cinta, sebuah istana menanti mereka di alam sana. Terkisah seorang pemuda yang gagah, berani, yang juga terluka oleh api cinta. Zaid namanya. Setelah kematian dua sejoli Laila Majnun, ia menunggui kuburan mereka berdua sambil melantunkan puisi-puisi mereka yang menyentuh hati. Zaidlah yang memberitahu dunia tentang kisah cinta yang membelalakkan mata. Pada suatu hari, sesuatu mengusik pikirannya. Apa kira-kira yang dilakukan mereka di dalam sana? Bagaimanakah jiwa yang tak terpuaskan bertingkah di balik selimut bumi itu? Akankah mereka terbentuk batu bata yang diam dan kaku, atau berupa benang emas yang menghiasi kursi Tuhan? Tibalah malam menggantikan siang. Dengan menebar aroma misiknya, Zaid dalam tidurnya tiba-tiba datanglah sesosok malaikat menunjukkan hamparan taman cahaya yang terang gilang gemilang. Sungguh sebuah pemandangan yang indah. Tampak pepohonan yang tumbuh menyunggingkan senyum karena nasib indah menyertai mereka. Pada setiap rumpun bebungaan ada sebuah taman mini berhias lentera-lentera yang bersinar-sinar di setiap kelopak bunganya. Setiap padang rerumputan disertai disertai surga biru. Rumput-rumputnya menyalakan warna hijau yang lebih hijau dari batu zamrud, terang menyilaukan. Mawar bermekaran menawarkan cangkir-cangkirnya, dan burung-burung bulbul tak henti-hentinya menyanyikan lagu sukacita. Di situ para pemusik bermain seperti merpati yang menyuarakan melodi-melodi cinta negeri Zan. Bernaung matahari yang seindah bunga mawar. Selonjor dipan berhias brokat indah di sisi sungai kecil. Tampak sayup dua makhluk indah yang asik masuk bermesra-mesraan, berpagut dalam sebuah ciuman yang menggetarkan.
Setelah saling berbisik, mereka beristirahat dengan hati yang penuh gairah. Sekonyong sekonyong sesosok jiwa purba datang kemudian berdiri menyirami keduanya dengan guyuran berkah. Dengan suara lirih berbisik, Zaid bertanya kepadanya, siapakah dua orang yang berbahagia itu? Tubuh mereka sejenjang cemara, tangan mereka memegang cangkir seperti di negeri Iran. Katakanlah, bagaimana mereka bisa menikmati gairah cinta di tempat yang seindah ini? Jiwa purba menjawab, dua orang ini adalah satu adanya. Mereka adalah pasangan abadi. Sang lelaki adalah Majnun, raja dunia yang teguh hatinya, dan sang perempuan adalah Laila, rembulan pujaan di antara dewi-dewi cinta. Bagai merah delima, mereka terlahir ke dunia sebagai sepasang kekasih yang menderita dalam perpisahan, namun tetap setia hingga akhir hayat. Di sini cinta mereka disatukan dan tiada lagi derita selama-lamanya. Barang siapa yang tabah dengan penderitaan di dunia manusia, maka disinilah mereka memetik buah kegembiraan dan kebahagiaan. Ketika malam telah membuka tabirnya dan pagi menggantikan perannya, Zaid terbangun, lalu ia menyampaikan mimpinya. Maka barang siapa yang ingin hidup bahagia di alam itu, maka ia harus mampu memupus nafsu dunia ini. Ibarat debu yang suatu saat nanti akan sirna, dunia ini fana adanya, tiada keabadian. Maka janganlah engkau nodai jiwamu dengan kelam nafsu dunia. Wahai permata yang terkubur, keluarlah dari pertambangan. Permata sejati tak akan ditemukan di dalam tanah. Pasrahkan dirimu dalam genggaman cinta, bebaskan dirimu dari belenggu keangkuhanmu, melesatlah bersama cinta seperti anak panah yang terhempas dari busurnya menuju sasarannya. Cintalah yang melepas simpul-simpul keberadaan, pembebas dari belenggu keangkuhan. Adalah cinta yang mengisi cawan-cawan kesedihan yang menggerogoti jiwa dengan luapan kehidupan segar. Sepahit minuman akan terasa manis dalam cangkir yang tersepuh oleh cinta. Cinta kepada sang kekasih adalah sebaik-baik bekal. Jika kau telah menggenggam bekal cinta pada sang kekasih itu, sepahit apapun minuman hingga yang beracun sekalipun tiadalah mengundang ketakutan. Pengalaman-pengalaman getir yang menyiksa, jika ada cinta di dalamnya, terasa semanis surga. Tamat.